Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini kita akan membahas suatu materi yang berjudul perbedaan individu dalam belajar. Yang pertama ada gaya belajar. Jahiri 1978 mengatakan gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Yang kedua ada Gunawan 2006. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Porter 2000 menyatakan gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini melihat apa yang ia lihat dan ia dapat mengingat apa yang ia lihat. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini yaitu mengakses segala jenis bunyi dan kata. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yang mana belajar kinestetik ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat. Selanjutnya kepribadian dan temperamen. Yang pertama, kepribadian adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. Faktor utama dalam kepribadian yaitu yang pertama ada openness, yaitu keterbukaan kepada pengalaman. Yang kedua ada consistentiousness, yaitu kepatuhan. Yang ketiga ada extraversion. Yang keempat ada agreeableness, yaitu kepekaan nurani. Yang kelima neuroticism. Selanjutnya, temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberikan tanggapan atau suatu respon. Ada 3 tipe temperamen. Yang pertama, anak muda biasanya memiliki mood yang positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman yang baru. Yang kedua, anak sulit, cenderung bereaksi negatif, agresif, kurang kontrol diri, dan lambat dalam menerima pengalaman barunya. Yang ketiga, ada anak lamban bersikap hangat, biasanya beraktivitas sangat lambat, agak negatif, menunjukkan kelambatan dalam beradaptasi dan intensitas mood yang sangat rendah. Sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama ada sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada perbedaan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anaknya, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam suatu keluarga. Yang selanjutnya budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik dan penting dalam masyarakat. Fungsi pendidikan dalam konteks budaya dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak akan ada budaya, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian manusia yang ada. Nah, di sini kita lihat betapa pentingnya peran pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia.
John 1999 menyatakan bahwa behaviorisme dan psikoanalisis mengenai perkembangan kepribadian manusia terbagi menjadi berikut. Yang pertama, kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai sistem reward atau punishment terhadap perilaku tertentu. Dan yang keempat, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan terhadap melalui proses belajar. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Yang pertama, menggunakan objek dengan beberapa peserta didik untuk membentuk temannya memahami konsep matematika atau IPA. Yang kedua, menggunakan teks lebih dari satu sebagai bahan bacaan. Yang ketiga, menggunakan variasi pengaturan mitra membaca untuk mendukung dan memberikan tanggapan kepada peserta didik yang bekerja dengan materi teks. Yang keempat, mengulang kembali pembelajaran untuk peserta didik yang membutuhkan dengan cara lain. Yang kelima, menggunakan teks, tip recorder, poster, dan video sebagai cara untuk menyampaikan konsep utama kepada peserta didik. Yang keenam, aktivitas suatu kegiatan yang efektif meliputi kemampuan menggunakan keterampilan untuk memahami ide utama dan mempunyai tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, hasil atau produk. Guru dapat membedakan hasil belajar yang dicapai pada peserta didik. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.